Ini pertanyaan Al-Akh Abu Rumaiso ya. Sejak kapan pendidikan anak itu dimulai? Antum jangan jawab, jangan jawab. Ya. Nggak seru nanti kan. Antum pura-pura nggak tahu. Waduh, nggak tahu nih Ustadz. Kapan nih Ustadz gitu coba. Saya juga nggak tahu jujur. Oh, jujur nggak tahu ya. Aduh, malu-maluin muridnya Ustadz Rifki nggak tahu. Ya, ini kan belajar juga Ustaz. Kita belajar juga sekarang ya. Jadi begini. Pertanyaan yang fundamental. Keren ya bahasanya ya. Nah, begini. Pertanyaan fundamental nomor 1. Sejak kapan pendidikan anak-anak kita itu dimulai? Sejak kapan antum memulai mendidik anak, sejak kapan? Sejak saya memilih istri. Keren, sip. Gak malu-maluin jadi ustadz, jadi muridnya Ustadz Rifki ya. Betul itu. Jadi banyak orang kemudian menganggap mendidik anak itu ketika anaknya masuk usia sekolah. Ya. Mungkin kalau sekarang ya 4 tahun lah masuk pra TK atau PAUD atau playgroup yang lainnya lah, kemudian TK, SD. Nah, banyak di antara kita yang menganggap bahwa pendidikan anak itu dimulai semenjak mereka masuk usia sekolah. Padahal itu sesuatu yang salah. Ada satu contoh yang sangat menarik dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Nanti termasuk juga Imam Hasan Basri ini yang kita ceritain kehebatannya dan siapa ibunya. Nah, ini kita harus pengen tahu dong kan. Ya. Karena sayangnya kita ini tahu para ulama tapi tidak pengen tahu siapa ibunya. Jadi bukan sekedar tidak tahu, tidak mau tahu. Nah, ini masalah. Nah, maka kita kasih tahu. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, sejak kapan kita mendidik anak-anak kita? Jawaban yang paling tepat adalah semenjak kita memilih pasangan. Jadi jauh sebelum anak kita lahir. Bahkan jauh sebelum proses pembuatan anak itu sendiri. Tapi semenjak kita memilih pasangan. Contoh misalkan anak perempuan nih, contoh jangan GR antum ya. Nah, ini aku khawatir Abu Rumaiso GR nih. Soalnya ada bewoknya. Misalkan anak perempuan nih, anak perempuan. Kemudian anak sudah sampai usia menikah. Dan kemudian datang beberapa calon laki-laki yang akan melamar. Salah satunya bernama Abu Rumaiso gitu ya. Abu Rumaiso datang. Kemudian saya lihat, kalau saya pilih Al-Akh Abu Rumaiso menjadi suami saya, kira-kira dari laki-laki seorang suami semacam Al-Akh Abu Rumaiso, saya akan menghasilkan anak seperti apa? Itu sudah harus difikirkan semenjak awal. Itulah kenapa faktor yang mendasar yang menjadikan semua amalan kita ini senantiasa tidak tepat itu ilmu saja. Kita nggak merasa penting untuk mencari ilmu. Kita anggap ilmu itu bisa dicari sambil jalan lah. Ilmu itu yang penting bisa sholat, yang penting bisa puasa, bisa baca Al-Quran. Yang lain nanti berjalan sesuai dengan waktunya. Nggak bisa. Nah, maka dengan siapa Anda menikah pemirsa, itu sudah nampak dari sana akan seperti apa putra-putri Anda. Jadi ini poin penting nih. Jadi dengan siapa Anda menikah, maka dari situ sudah mulai nampak seperti apa gambaran calon keturunan Anda. Nah, maka kita ceritakan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Suatu hari ada seorang laki-laki menggendong putranya berusia 2 tahun. Kecil kan? Kecil, 2 tahun. Artinya anak umur 2 tahun itu ya baru bisa bicara lah ya. Baru bisa bicara, panggil abi, umi, makan, main, keluar yuk, itu baru bisa. Maka oleh ayahnya digendong, diajak untuk bertemu dengan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Maka ayahnya itu mengatakan, wahai imam, anak yang aku gendong ini anakku, putraku, dan sekarang usianya mencapai 2 tahun. Usianya berapa? 2 tahun. 2 tahun. Nah, maka wahai imam, sebaiknya kapan aku memulai mendidiknya? Jadi laki-laki ini tanya, idealnya ini anakku yang umur 2 tahun ini aku mulai mendidik dia kapan? Kapan aku mulai didikan untuknya? Maka Imam Hasan Basri bertanya kepada bapak itu. Bertanya begini, berapa usia putramu? Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan usianya, maka laki-laki itu mengatakan usianya 2 tahun. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Qad ta'akharta fi tarbiyatihi. Wahai laki-laki, engkau telah terlambat untuk mendidiknya. Bisa apa-apa padahal saja. Belum bisa apa-apa, baru bisa ngomong beberapa kata dan beberapa kalimat. Usia 2 tahun. Ketika ayahnya ingin menanyakan kepada Imam Hasan Basri, kapan aku mulai mendidiknya? Ternyata Imam Hasan Basri katakan, terlambat.
2 tahun padahal. Sementara kita dulu waktu kecil dididik apa oleh orang tua kita? Bahkan mungkin tidak. Bahkan ada omongan yang ya bisa benar, bisa juga salah. Apa itu? Jadi ada ucapan itu yang mengatakan anak kecil itu bukan saatnya pandai. Anak kecil itu saatnya bahagia. Ya, ada waktunya sendiri gitu. Nah, itu bisa jadi benar ketika harapannya itu membuat anak menjadi nyaman. Tapi bisa jadi salah ketika terlalu dibahagiakan sampai lupa sisi pendidikan. Padahal Imam Hasan Basri mengatakan apabila anakmu 2 tahun baru akan engkau ajarkan kepadanya sesuatu, Imam Hasan Basri katakan engkau telah terlambat dalam mendidiknya. Telat mendidiknya. Nah lalu laki-laki itu bertanya, wahai Imam, apabila usia 2 tahun engkau katakan terlambat, maka mulai kapan idealnya aku mulai pendidikan untuk anakku? Apa jawaban Imam Hasan Al-Basri? Engkau memulai pendidikannya min ikhtiyari ummi, ketika engkau memilihkan siapa ibunya. Bayangin, jadi kalau kita memilihkan siapa ibunya, bahasanya kan lebih tepatnya ketika engkau memilihkan siapa calon ibunya. Karena apa? Karena Al-Imam Al-Hasan Al-Basri menunjukkan kepada kita siapa ibundanya dia akan berpengaruh pada perangai, akhlak, kecerdasan dan semuanya darinya. Betul enggak? Sekarang gini, Al-Akh Abu Rumaisot, para sahabat Nabi yang luar biasa, semoga Allah meridhai mereka. Amin, amin. Kita punya generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kita punya generasi yang hebat semacam para ulama mazhab, Imam Malik, Imam Syafi'i, yang pertama Imam Hanafi ya, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Semoga Allah merahmati mereka semua. Amin, ya. Dan kita punya ulama-ulama panutan yang luar biasa, Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Baz, Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan yang lainnya. Lalu pertanyaan kita, ketika kita mengenal ulama-ulama yang hebat itu, ketika kita mengenal Imam Syafi'i, ketika kita mengenal Imam Hanafi, ketika kita mengenal Imam Malik, Imam Ahmad, kita mengenal Sufyan Ats-Tsauri, kita mengenal kehebatan Anas bin Malik, ya kan? Setelah kita mengenal mereka semua, termasuk Al-Imam Al-Bukhari, manusia jenius luar biasa, menuliskan dari hafalannya ribuan hadis. Antum bisa bayangin ribuan ditulis, dan itu hafal di luar kepala. Nah kita Arba'in Nawawi aja kadang-kadang belepotan kan, ini cuma 40 hadis aja nggak hafal-hafal. Nah, tapi setelah kita mengenal semua karakter-karakter hebat ini, kita mengenal Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, kita mengenal Anas bin Malik, Abdullah bin Az-Zubair, Urwah bin Az-Zubair yang kita ceritain di Malang waktu itu, ibundanya yaitu Asma binti Abi Bakar. Nah, sayangnya pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ketika kita mengenal sosok-sosok yang hebat itu, kita tidak kenal siapa ibu mereka. Itu dia, Ustaz. Coba, ini kan jadi masalah nih. Kita ini kepengen jadi ibu yang hebat, dalam keadaan kita tidak mengenal sosok ibu yang hebat seperti apa. Kita juga pengen mencetak anak yang hebat, cuma bagaimana cara mencetaknya? Bagaimana mencetaknya nggak ngerti. Dan terkadang salah satu yang menjadi masalah kita ini memang faktor ilmu. Itu prinsip banget. Ini masalah pokok banget lah ya. Jadi pondasi, betul-betul pondasi. Seperti kita sekarang ini, kita ini di space yang sangat sempit. Tapi yang paling tinggi di antara yang lain kita ini. Jadi kita juga khawatir ini pondasi paling bawahnya nih kuat gak nih? Lantai 4 nih, Ustaz. Bahkan saya sandaran juga sempat ngeri tadi. Jadi kalau saya sandar lepas bisa langsung ke alun-alun Kota Batu ini kan. Bismillah, Ustaz. Bismillah ya, kita berdoa sama Allah. Nah, sudah. Nah, yang jadi masalah seperti yang Al-Akh Abu Rumaisot sampaikan tadi, kita ini kepingin punya anak yang hebat. Wow, anakku harus hafal Al-Quran. Anak saya harus ahli ibadah. Anak saya harus menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Sekarang tanya ibunya, ngerti nggak cara didiknya? Rata-rata mereka akan menjawab apa? Oh, yang penting saya sekolahkan, sekolah Islam, nanti saya masukkan ke pesantren. Nggak cukup. Karena apa? Seorang ibu itu memiliki sesuatu. Seorang ibu, cuma bahasanya kan Jawa ya, ibu. Seorang ibu itu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh sekolah, yang tidak dimiliki oleh pesantren, yang tidak dimiliki oleh bimbingan belajar. Itu ada yang semuanya tidak punya, tapi hanya dimiliki oleh
ibu. Apa itu? Pendidikan karakter. Siapapun kita pasti kepingin setiap langkah kita itu mendapatkan pertolongan dari Allah. Setiap yang kita lakukan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka supaya kita mendapatkan pertolongan dari Allah, yaitu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. In tansurullah, sekiranya kalian menolong Allah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, kunu ansarallah. Jadilah kalian itu penolong Allah, walaupun dimaknai oleh para ulama yaitu dengan menolong agama Allah Subhanahu wa taala, menolong agama Islam dan dalam rangka tolong menolong sesama kaum muslimin. Sekiranya kalian menolong agama Allah, tidak ada penghubung wawu atau thumma atau fa. Langsung Allah katakan yansurkum. Artinya seketika itu, ketika kita menolong agama Allah, maka seketika itu pula pertolongan Allah datang. Wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah akan teguhkan posisi kalian di dunia ini. Kita berdoa bersama kepada Allah agar apa yang kita niatkan untuk membangun rumah Allah, yaitu masjidnya Allah ini, oleh Allah semua kegiatan kita oleh Allah dijadikan niatan-niatannya ikhlas karena Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian setiap orang yang berpartisipasi dalam pembangunan masjid ini, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Semua cita-citanya oleh Allah dimudahkan, semua harapannya oleh Allah dikabulkan, dan insya Allah diberikan keselamatan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka kami tetap mengajak kepada jamaah sekalian, ayo sekecil apapun yang Anda bisa lakukan, ayo partisipasi sebagai bukti kelak kita di hadapan Allah bahwa kita pernah berjuang untuk membangun rumah Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.